punya roadmap juga tentang wisata religi panjang dan banyak sekali. Mari kita sama-sama dengarkan paparan dari beliau, mungkin 15 sampai 20 menit. Setelah itu 1-2 boleh bertanya kepada beliau. Pak Fadl, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Yai Mansur Serozi dan sahabat-sahabat saya, ini reuni mendadak. Ya. Jadi saya Cuma mendadak, Pak. Acara ini tuh mendadak. mendadak juga. Ya. Inilah yang disebut dengan manajemen tiba. Iya. Jadi saya punya gelar profesor dari India internasional. Itu karena keahlian saya dalam manajemen tiban. Diangkat. Jadi manajemen tiban ini penting untuk kita dan hanya kita yang bisa. Hanya orang NU yang bisa manajemen tiban. Kalau dari birokrat itu manajemennya roadmap, kemudian jangka panjang, jangka pendek, jangka operasional. Kalau kita aktivis ini manajemennya adalah manajemen tiban. Dan itu terbukti. Tapi itu tadi pembisiknya harus para malaikat. Lah malaikat itu mau berbisik dengan kita itu karena kita sudah terbiasa dengan wiritan-wiritan kita. Perkenalkan, saya Ahmad Fatoni Rodi, panggilan di Surabaya namanya Cak Tony. Kemudian saya di Ristek 8 tahun, kemudian di Kementerian di konsultan di Kementerian Agama 5 tahun, kemudian di DPR RI sebagai tenaga ahli bidang regulasi, termasuk menyusun undang-undang pariwisata. Komisi 10 berarti ya? Di Komisi 10, di 8 tahun saya di sana, Komisi 10. Kemudian senangnya di DPR itu sebagai staf ahli komisi itu selalu studi banding. Ya, jadi saya studi banding untuk pariwisata minat khusus itu ya di samping ke Paris ya, termasuk ke negara-negara lain. Tapi perkenalkan juga saya juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Dosen Republik Indonesia yang membina syariah dari negara-negara Islam atau negara-negara yang seperti Thailand Selatan, Filipina Selatan, dan beberapa negara. Dan kami sudah MOU dengan Majelis Ulama di sana. Antara lain bidang apa? Antara lain adalah dalam hal wisata ziarah. Nah, kalau dikaitkan dengan Nusantara, maka kita kerjasama dengan Malaysia. Di Malaysia itu sudah ada yang namanya Nusantara Center Studies. Di dalamnya juga bagaimana tradisi-tradisi Nusantara. Jadi sekarang diklaim Nusantara itu Indonesia, itu tidak bagus juga. Karena apa? Yang disebut Nusantara itu adalah negara-negara yang berhasil dikuasai oleh Sriwijaya dan Mojopahit. Di situ antara lain adalah Thailand Selatan, kemudian Filipina Selatan, kemudian beberapa daerah lain. Nah, saya terakhir sudah MOU dengan Thailand Selatan, termasuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa kuliah di sini di kampus Umaha, karena kami punya manajemen, ada 9 mahasiswa. Kami datang juga ke sana. Terakhir kami betapa kagetnya ada wisata masjid. Wisata masjid di Thailand itu menjadi sasaran destinasi tourism internasional. Jadi saya kaget, kenapa kok masjid ini menjadi sasaran atau destinasi tujuan wisata internasional, baik dari danau, karena Thailand itu wisatanya sudah bagus, ya. Ternyata yang datang ke masjid itu
tidak hanya orang Islam, karena jadi sasaran wisata internasional. Kalau dilihat dari banding-bandingkan dengan ini, walaupun kata-kata aja dibanding-bandingkan, jauh lebih kurang bagus dibanding Masjid Al-Akbar. Buat kita itu masjid biasa. Ya. Karena apa? Orang Thailand Selatan itu dia sampaikan bahwa saya senang ke Indonesia itu melihat masjid, karena masjidnya itu mewah-mewah, bagus-bagus, nyaman. Nah, ini penghargaan buat Bapak Ibu yang menjadi pengurus takmir masjid karena mendapat apresiasi dari luar negeri bahwa para pengurus takmir masjid, terutama yang di Nahdlatul Ulama yang di kanan kirinya biasanya masjid itu satu paket dengan para aulia, itu mendapat penghargaan dari internasional. Dari Malaysia juga sudah memberikan penghargaan itu, bahkan sering datang ke kami. Dosen-dosen kami kebetulan juga dari Malaysia, dari Thailand, itu juga mereka mengembangkan ekonomi syariah. Kebetulan saya dosen